Halo Sobat Kompa dimanapun kalian berada, apa kabar? Setelah sekian purnama gak absen, saya akan coba absen kembali Sobat Kompa yang selalu ninggalin jejak di kolom komentar. Kalau bisa sih pakai nama asli akunnya ya, biar gak pusing bacanya. Pertama ada Cam KSS, Atmosphere Project, Muhammad Farid 21, Kamu Kepo, Alam Sah Duo, Roy Ahmad, Mas Adam, Adi Ogik, Yogi Kusuma, Muhammad Holid, Rizky Pauji, Efrandi 1, Naya Faizal, dan juga Minjin. Terus ada Tekno Gaming, Pirzi Ahmad, Bin Hud 8282, Arya Nugraha, Simon 99, Nurhalizah, Ahmad Fahrudin, dan terakhir Dinda Pratiwi. Terima kasih juga buat Sobat Kompas semuanya yang selalu nonton. Saya doakan rezeki kalian lancar terus dan sehat selalu. Oke, sebelum ke alur cerita seperti biasa, saya mau ingetin kalian agar makan permen terlebih dahulu sebelum nonton. Biar seancur-ancurnya muka kalian, sepahit-pahitnya hidup kalian, tapi setidaknya mulut kalian tetap manis. Ini dia, Obliterated. Salah kata. Berlatar di kota Las Vegas, Amerika Serikat, kita sudah disuguhi dengan sebuah pesta yang akan membuat bulu bauk para kaum Adam merinding. Bagaimana tidak, hampir seluruh perempuan yang ada di pesta itu memakai cangcut. Termasuk wanita ini, namanya Apa Winter. Seorang pria bernama Mike meminta Winter membawakan minuman untuknya, tapi Winter menolak karena dia hanya melayani tamu VIP saja. Dari bawah kolam renang, terlihat dua orang pria sedang memasang sesuatu dalam hitungan mundur, dan kelakuan dua orang itu terdeteksi oleh seorang ahli pertas bernama Maya yang merasakan adanya sensor panas berasal dari bawah kolam renang. Hal itu Maya beritahukan kepada Winter dan juga Mac, yang rupanya mereka sedang mengawasi seorang pedagang senjata asal Rusia bernama Ivan Koslov. Ini dia orangnya. Dari kejauhan, Angela sebenarnya sudah membidik bajingan ini, tinggal nunggu perintah dari Winter, sang komando misi. Hanya saja, Winter melarangnya menembak karena dia ingin menangkap penjahat itu hidup-hidup. Mereka benar-benar bingung, hitungan mundur tinggal 20 detik lagi, sedangkan mereka harus segera menangkap si Ivan. Namun, setelah hitungannya habis, ternyata itu hanyalah sebuah semprotan asap agar pesta semakin meriah. Maya meminta maaf setelah dia memberikan informasi yang salah. Dia gak begitu konsentrasi karena selalu melihat tubuh si Mac yang atletis. Dengan paras menggoda dan tubuh layaknya gitar ukulele, Winter mendekati si Ivan. Siapa tahu dia akan mendapatkan informasi. Sesuai prediksi, penjahat ini memang tergoda. Dia mengajak Winter naik jet pribadinya nanti malam, sebab malam nanti kota ini diprediksi akan hancur. Ivan memberikan ponselnya agar Winter menulis sendiri nomor WhatsApp-nya. Tak berapa lama anak buahnya datang memberitahu kalau tamu yang akan membeli senjata sudah menunggunya. Ivan menyuruh tamunya menunggu karena ini hanya hidangan pembuka dan dia akan benar-benar menikmati saat hidangan utamanya sudah hampir siap. Ya, entah apa yang dimaksud si Ivan, yang jelas Winter dan anggotanya akan segera bergerak. Dalam sebuah gedung, rombongan pembeli senjata ini sudah menunggu, dan si Ivan langsung memperlihatkan senjata pemusnahnya yang berbahan dasar uranium, semen 3 roda, dan juga bubuk batu baterai. Ivan menjelaskan kalau mereka tinggal atur waktu, maka beberapa jam kemudian kota ini akan hancur. Chen memberitahu rekannya bahwa barang ini benar-benar asli. Mereka pun sepakat akan melakukan transaksi, tapi Ivan baru sadar kalau Winterlah orang yang memasang alat penyadap di HP-nya. Bersamaan dengan itu, Paul dengan helikopternya menggerebek tempat tersebut, meminta para penjahat ini agar menyerahkan diri. Namun, karena si Ivan malah ingin melawan, inilah yang dilakukan si Paul. Setelah itu, giliran si Mac dan kawan-kawan yang beraksi.
out yet? Hang tight a minute. Bedtime. Okay, Mag. No, thank Di ruangan lain, Winter menemukan seorang wanita bernama Lana, mengaku sebagai wanita penghibur dan mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa. Winter juga menemukan sebuah pintu brankas besar, di mana Maya langsung membobolnya dari kejauhan. Yes, ma'am. Setelah dibuka, Ipan ternyata bersembunyi di sana dan langsung mengaktifkan bahan peledaknya. Untungnya, mereka sudah mempersiapkan semuanya, memanggil seorang ahli peledak untuk menjinakkannya. Namanya Hegarty. Aneh memang orang ini, waktu udah mau habis, tapi dia tetap santai, mencari lagu kesukaannya dulu sebelum bekerja. He's looking for a perfect song. Just let him do his thing. There is no. Birds fly. Feel. You know how I feel. Winter dan yang lainnya sudah panik karena waktu sudah hampir habis, tapi si Hegarty terlihat tenang seolah-olah tak peduli. Sampai pada akhirnya, kegembiraan itu dirayakan juga oleh anggota tim yang berada di luar, macam Maya, Angela, Paul, dan juga si tampan Tranky. Di saat bersamaan, Ipan akhirnya berhasil diamankan, dan setelah misi mereka selesai, Winter meminta anggotanya untuk kembali ke kesatuan masing-masing. Mereka akan dipanggil lagi jika ada misi selanjutnya. Namun, Mike menolak bubar gitu saja. Berhubung mereka sudah menangkap penjahat kelas kakap, maka wajar jika dia ingin mengadakan pesta keberhasilan. Sesampainya di rumah, Winter teringat dengan tunangannya yang sudah meninggal karena mendiang tak bisa melihat keberhasilan yang diraih Winter sekarang. Tak lama kemudian, Winter dapat telepon dari James Langdon, direktur CIA, mengucapkan selamat atas keberhasilan Winter dan kawan-kawan menangkap penjahat kelas kakap seperti Ivan Koslov. Sampai Winter sendiri mendapat penghargaan langsung dari presiden berupa patung botol tua. Untuk itu, dia akan memberi jatah libur kepada Winter sekaligus memberi waktu berkabung setelah beberapa bulan kebelakang dia disibukkan dengan misi penangkapan. Kita beralih ke anggota lain yang sedang happy dalam sebuah pesta perayaan sambil meminum kawa-kawa hingga mengkonsumsi narkomar. Di saat teman-temannya sibuk mencari pasangan buat cinta semalam, si Paul malah sibuk memperingatkan istrinya agar putrinya bernama Jen tidak pulang larut malam, mengingat banyaknya kejahatan yang terjadi di kota ini. Lain halnya dengan Maya, dia sebenarnya mengharapkan si Meg agar menjadikannya pasangan meski hanya malam ini saja. Beralih ke fasilitas rahasia CIA di Gurun Mojave, Ivan Koslov yang terbiasa hidup mewah kini terpaksa harus mendekam di ruangan sempit sebagai tahanan. Time no longer exists for you. You'll never see the light of day again. Nah, setelah sempat mengatakan tak akan datang, Winter akhirnya datang juga ke pesta, disambut gembira oleh si Meg yang langsung menawarkan minuman. Saking edannya pesta itu, yang diundang bukan hanya dari kaum manusia saja, tapi juga onta sobat kompa, anjing, dermawan sekali ya yang punya hajat. Ya, karena melihat Meg udah teler keenakan, jadinya Winter mengajak Maya untuk menghabiskan minuman itu berdua. I need you to help me polish this off. Okay. You won't be needing this tonight. Kita ke badan pengujian nuklir CIA. Saat mereka mengecek kandungan uranium yang berada di senjata pemusnah itu, mereka terlihat agak sedikit gak percaya karena kandungan uranium yang ada di dalamnya jauh lebih sedikit dari apa yang mereka kira. Mereka pun mencari si Hegarty, tapi sekarang dia tak bisa diganggu berhubung pesta belum usai dan tisu magic belum kepake. Sedangkan dua wanita ini asik mengobrol sambil saling memuji satu sama lain. Winter memuji Maya sebagai gadis jenius yang bisa memecahkan kode apapun. Sebaliknya, Maya memuji Winter sebagai pimpinan tegas yang tidak bisa didikte oleh siapapun.
Di acara itu, Meg dan Tranky sama-sama pamer tubuh sispek mereka sambil adu gulat untuk menghibur para tamu yang hadir. Winter yang melihat itu langsung unjuk kebolehan memperlihatkan kepada Meg bagaimana cara mengalahkan si tampan Tranky dengan mudah. USA? Sementara itu, si Paul terlihat menghabiskan satu piring salad yang ada di sana, tak tahu kalau salad tersebut sebelumnya sudah dicampur dengan bubuk magic oleh si Haggerty. Di kantor CIA, Langdon merasa dikibuli oleh si Ipan terkait senjata pemusnahnya yang ternyata hanya sedikit mengandung uranium. Di saat bersamaan, bagian informasi melaporkan tentang adanya pesan ancaman dari orang-orang si Ipan asal Rusia. We need her now more than ever. Winter sendiri saat ini sedang asik pesta bersama para tamu, sampai dia merasa sagne melihat si Meg berada di kamarnya. Mereka pun ngobrol sebentar, hingga akhirnya setan perbucatan merasuki mereka berdua. Maya yang dari awal memang menyukai Meg, tak sengaja memergoki kejadian adu mekanik itu. Wait. Because you're so good at lying. We could tag check line and I'll hang out. Tak berapa lama Winter mendapat pesan dari Langdon agar segera mengumpulkan timnya terkait adanya ancaman dari pihak Rusia. Saat itu juga Winter menghentikan pesta secara paksa lalu mengusir para tamu agar segera keluar. Party's over! Winter lalu mengajak anggotanya ke dalam kamar untuk melakukan video call dengan Langdon yang sedang melakukan rapat darurat. Tapi What is that? Langdon tahu kalau mereka sedang mengadakan pesta, tapi sebagai prajurit mereka harus siap bertugas kapanpun dimanapun. Mereka ditugaskan untuk mencari sisa uranium yang diprediksi masih berada di luaran sana. Winter sempat ragu menerima tugas itu sebab dia dan anggotanya masih dalam pengaruh alkohol dan juga bubuk magic. Hanya saja mengingat perkataan si Ipan yang pernah mengatakan bahwa ini hanya hidangan pembuka dan dia masih punya menu utama, dia jadi yakin kalau si Ipan memiliki senjata yang jauh lebih dahsyat. Sementara itu, Maya yang kecewa pada Winter memutuskan pergi ke bar seorang diri. Tak berapa lama, seorang wanita cantik cetar membahana mendekati Maya dan sok-sok peduli kepadanya. Wanita itu mengajak Maya jalan-jalan agar dapat melupakan kesedihannya. Maya sepertinya tertarik dan dia tidak peduli dengan Winter yang menghubunginya. Winter yang kesal karena teleponnya gak diangkat, ingin mencari sendiri informasi mengenai si Ipan, tapi dia malah kongkorongok. Meg menyarankan bagaimana kalau mereka interogasi saja langsung si Ipan di penjara, namun Winter tahu sebagai keturunan anggota KGB Rusia, si Ipan pastinya akan sulit digertak dan dia sudah memperhitungkan penangkapan ini sebelumnya. Yah, inilah senjata nuklir yang asli masih berada di pihak si Ipan. Dan wanita cantik bernama Saronda ini rupanya anak buah si Ipan juga yang lagi berusaha mengorek informasi dari Maya yang sedang patah hati. Let's go! We got cover! 6 bulan sebelumnya, anggota tim yang merupakan pasukan khusus dari berbagai lembaga berkumpul di New Mexico untuk menghadiri rapat darurat. Ada Maya dari lembaga NSA, terus 3 orang berasal dari Angkatan Darat, yaitu Tranky, Meg, dan juga Angela. Dari Angkatan Udara ada Paul Liang dan Haggerty dari tim penjinak bahan peledak. Rapat itu dipimpin oleh Langdon sebagai direktur CIA. Dia nantinya akan memilih orang-orang terbaik dari lembaganya masing-masing untuk menjadi unit taktis elit memerangi ancaman baru. Sehubungan dengan adanya isu perangkat nuklir portable yang mengancam negara Amerika. Operasi tersebut akan dipimpin oleh orang terbaik yaitu agen Ava Winter, di mana dia menjelaskan tentang penyadapan yang telah dilakukannya selama beberapa bulan terakhir, menemukan adanya ancaman dari Rusia
berkedok jual beli senjata nuklir. Orang Rusia yang dimaksud adalah Ivan Kozlov, anak dari Dmitry Kozlov, mantan agen KGB yang memiliki akses masuk ke gudang penyimpanan nuklir Soviet. Pada tahun 99, Dmitry berhasil dilumpuhkan oleh pasukan AS, bahkan istri dan anak perempuannya pun ikut menjadi korban waktu itu dalam penyerangan melalui udara. Jadi besar kemungkinan ancaman ini ada unsur balas dendam dari Ivan Kozlov terhadap Amerika yang dulu membunuh keluarganya. Nuklir yang dibuat kurang lebih bentuknya sama persis dengan nuklir yang kita lihat di awal-awal film. Dan sebagai pasukan terpilih, mereka harus siap menggagalkan rencana itu, mengingat banyak nyawa yang bergantung kepada usaha mereka. All of you working together as a well-oiled machine. Kembali ke masa sekarang, berhubung masih dalam pengaruh kawa-kawa dan bubuk magic, di dalam helikopter mereka terus berbuat kegaduhan. Apalagi si Tranky, cuma gara-gara gak kebagian keripik sama rangginang aja, dia langsung emosi. Kecuali si Haggerty, dia belum sadar-sadar juga dari teblengnya setelah banyak mengkonsumsi barang haram. Tiba di fasilitas rahasia CIA, Winter mewanti-wanti Meg agar bersikap normal, jangan ketahuan kalau mereka usai mabuk. Tapi tujuan mereka datang ke sana adalah untuk menginterogasi si Ivan serta si Chen, pembeli senjata yang berhasil mereka tangkap kemarin. Tapi sebelum itu, sejenak kita akan melihat si Maya yang terus dicekoki minuman oleh Saronda sambil sesekali menyinggung kekecewaannya kepada Winter agar Maya terpancing memberinya informasi. Mereka tiba di sebuah klub malam. Pokoknya Saronda ingin menyenangkan Maya agar dia terus dapat informasi penting mengenai tim khusus yang dibentuk itu. Balik lagi ke Winter, saat dia sedang memilih akan menginterogasi siapa terlebih dahulu, dia mendengar Lana, mbak-mbak micet yang dia temukan di hotel saat penggerebegan si Ivan kemarin. Ngamuk-ngamuk sama petugas gara-gara HP-nya dirampas. Winter meminta Lana untuk tenang jika dia benar-benar tak bersalah. Winter ingin Lana memberitahunya tentang apa yang dia ketahui tentang si Ivan. Lana mengaku tidak tahu banyak soal si Ivan, dia hanya tahu kalau Ivan adalah orang kaya yang memiliki jet pribadi. Setelah itu, Winter mencegat si Meg yang berniat menginterogasi si Ivan. Karakter Meg yang gak sabaran dan bau mulut bisa mengacaukan acara interogasinya. Jadi, mendingan Winter sendiri yang masuk ke dalam. Di dalam, seperti yang sudah diperkirakan, Ivan sama sekali gak mau menjawab pertanyaan Winter. Dia hanya mengomentari rambut Winter yang kusut seperti habis digadabah seorang pria. Really frustrating to think that you have takes one to know one, huh? Terkait nuklir palsu yang dijualnya, Ivan hanya mengatakan kalau Chen, si calon pembelinya itu adalah orang dungu yang masih amatir jadi penjahat. Karena tak mendapat petunjuk apapun, Winter mengalihkan interogasinya kepada si Chen, orang yang kena tipu si Ivan. Di saat bersamaan, diam-diam Meg masuk ke ruangan si Ivan untuk menginterogasinya sendiri, tak peduli dengan Winter yang melarangnya. Balik ke Winter, dia mengolok-olok Chen dengan mengatakan udah mah diancam akan terkena hukuman berat. Chen juga disebut orang dungu oleh orang yang menipunya. Sebagai buktinya, Winter memperdengarkan rekaman dirinya saat menginterogasi si Ivan. Clock radio. I got nothing to hear from them. She doesn't know anything. Jadinya, si Chen terpancing, berjanji akan memberitahukan kurir si Ivan yang ada di luar, asalkan HP-nya dikembalikan dan dia mendapat perlindungan hukum. Sementara di ruangan lain, Meg menghajar si Ivan habis-habisan, sembari menanyakan anak buah si Ivan yang sekarang memegang nuklir tersebut. Ivan menjawab mereka tak akan menemukannya karena dia berhasil lolos dari penggerebegan waktu itu. Secara sekilas, Meg langsung bisa mengartikan kalimat yang diucapkan tadi, artinya dia atau anggota tim lainnya sempat bertemu dengan orang yang dimaksud. Setelah diingat-ingat dari kejadian waktu itu, hampir seluruh anak buah si Ivan tewas kecuali orang ini. The guy with the ear. Dugaan Winter memang tidak meleset, nuklir itu memang ada pada orang bernama Litpin ini.
Dan sekarang rencananya mereka akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyelamatkan si Ipan. Setelah itu, dia menelepon Saronda menanyakan peran apa yang dipegang Maya dalam timnya. Saronda menjawab peran Maya sangatlah vital, yakni seorang pertas sistem. Сделай все по-тихому. Beralih ke si Ipan, bermodalkan pura-pura ingin buang hajat, dia berhasil meloloskan diri dari penjaga, kemudian mengambil pistolnya. Ya, itu adalah kelakuan si Ipan yang sengaja membunuh Chen, takut kalau Chen memberitahu hal penting kepada tim. Di tempat berbeda, Saronda terlihat sedang memasukkan sesuatu ke dalam minuman Maya setelah dia mendapat mandat dari Litpin untuk membunuhnya. Nah, setelah Chen mati, harapan mereka adalah Maya, berharap Maya bisa login ke HP si Chen. Untungnya setelah dilacak, mereka jadi tahu kalau saat ini Maya sedang berada di sebuah tempat hiburan untuk para wanita. Mereka pun memutuskan mencari Maya menaiki helikopter. Di perjalanan, Winter yang udah gak kuat lagi nahan pipis, terpaksa menggunakan kaleng sebagai wadah pipisnya. Sialnya, helikopter mereka melindas polisi tidur, dan inilah yang terjadi. Meg berusaha menggenggam Haggerty yang hampir saja jatuh. Untungnya ada si tampan Tranky yang menyelamatkan mereka berdua. Balik lagi ke si Maya, untungnya dia alergi jeruk, jadi rencana Saronda untuk melumpuhkan Maya gagal total. Maya lebih memilih pergi ke belakang bersama pria yang terongnya gede. Singkatnya, tim sudah tiba di tempat yang dituju, mereka pun berpencar untuk mencari Maya. Begitu juga dengan si Tranky, dia berusaha mengotak-atik posisi si Haggerty terlebih dahulu, yang sejauh ini masih belum sadarkan diri. Tak hanya tim, Saronda juga ikut mencari Maya, dia harus segera membunuhnya sebelum terlambat. Winter tak sengaja menemukan kacamata Maya yang jatuh di lantai, artinya Maya tak jauh dari sana. Alhasil, saat Saronda sudah siap menembak Maya, Winter juga ada di sana. Either the gun in the bag. Masalahnya, Maya yang tak tahu ceritanya malah membela si Saronda. Meg juga datang ke sana, tapi suasana malah tambah kacau setelah seorang STW yang tergila-gila sama si Meg datang. Saronda yang melarikan diri sempat berhasil dicegat oleh Angela dan juga Tranky, tapi tetap saja wanita cantik ini berhasil kabur. Winter berusaha menjelaskan pada Maya kalau wanita itu hampir saja membunuhnya. Untuk itu, Winter terpaksa menghentikan sebuah mobil demi mengejarnya. Winter meminta Maya meretas HP si Chen yang katanya sudah disetting untuk melacak keberadaan si Litpin, kurir si Ipan. Namun sekarang mereka harus menyelamatkan diri dulu dari Saronda yang mulai mengeluarkan RPG-nya. Away from that fucking thing. Get him off me. Part of him is up. Tim langsung pasrah saat Saronda akan menembakkan amunisi keduanya, namun tiba-tiba Brace yourself. ya, itu adalah si Paul yang datang tepat waktu. Tak berapa lama, Maya akhirnya dapat mengaktifkan GPS HP si Chen yang mengarah kepada si Litpin. Наш друг не отвечает. Это американцы, они не уходят налегке. Dua orang pria mabuk terlihat keluar dari sebuah tempat hiburan. Sialnya, salah satu harus tertabrak pengendara mabuk lainnya yang tidak lain adalah Meg yang sibuk mengejar si Litpin berdasarkan pemantauan dari Paul di atas udara. Target is a black SUV northbound on. Litpin sendiri dihubungi oleh pembeli yang protes karena Litpin belum juga mengirim senjata pesanannya. Si pembeli bahkan mengancam akan membuat perhitungan jika Ipan ataupun Litpin tidak segera mengirim barangnya dalam waktu 30 menit. Covers from empty threads. The schedule
has changed. Winter meminta Lana untuk mengingat-ingat wajah-wajah orang Rusia yang pernah dikencaninya, tapi Lana mengaku sudah lupa karena semuanya gak ada yang spesial alias gak ada yang mampu memuaskan dirinya. Tak hanya itu, dia juga menyuruh Maya untuk memeriksa latar belakang si Litpin yang ternyata dia adalah penjahat yang pernah masuk ke jeruji besi. Di helikopter, Paul sangat senang melihat uploadan anaknya di Instagram tampil cantik di acara pesta. Namun, Paul jadi tak nyaman saat melihat pria jabrik memeluk anaknya. Litpin terlihat menghentikan mobilnya tepat di depan sebuah gedung fast food, diikuti oleh tim Winter yang berhenti satu blok di dekat gedung tersebut. Winter meminta anak buahnya agar jaga jarak, jangan sampai mereka ketahuan dan menimbulkan kegagalan. Sedangkan tugas Maya adalah meretas kamera dari kejauhan. I'll try to get in through a back door. What's he looking at? Back on the move, heading toward the food court. Take the slot machines. I'm gonna head to the... Litpin terlihat memesan mie tek-tek di area Pujasera, dan Winter ingin Maya mengetahui apa wanita itu adalah bagian dari antek si Ipan atau bukan. Maya menjelaskan kalau wanita itu benar-benar penjual mie tek-tek, tak ada hubungannya dengan kasus ini. Sementara Paul memarahi istrinya melalui sambungan telepon. Kok bisa-bisanya istrinya membiarkan anaknya pergi malam-malam, padahal kota ini banyak penjahatnya, terutama penjahat kelamin. Sambil menunggu si Litpin makan mie, Meg coba peruntungan main gupruk dibantu oleh si Maya dari kejauhan. Sedangkan Winter, dia malah didekati oleh seorang pria yang menganggap Winter sedang mencari om-om berduit malam itu. Jelas dong, Winter risih dengan anggapan itu, kagok edan. Dia mengaku kalau sebenarnya dia adalah seorang lesbong agar om-om itu langsung pergi. Sesudah makan mie tek-tek, Litpin bergerak menuju lift naik ke lantai 19. Winter dan Meg berusaha mengejarnya, tapi karena liftnya lambat, Meg terpaksa naik menggunakan tangga darurat. Fuck it. Are you serious? Litpin masuk ke sebuah apartemen, bertemu dengan para mafia Amerika untuk menyewa sebuah pesawat demi menyelamatkan Ipan. Sebenarnya, Winter dan juga Meg sudah tiba di lantai 19, tapi transaksi itu sudah selesai. Litpin keluar sambil memberitahu sopirnya bahwa mereka sedang diikuti. Membuat si sopir bernama Sujang ini sadar dengan helikopter yang sedari tadi mengawasinya. Dengan memakai topi koboi, si Litpin sebenarnya berjalan melewati Angela dan Tranky, tapi mereka tak menyadarinya. Winter hanya menemukan jas si Litpin saja, sepertinya sengaja dibuang, dan pastinya mereka akan kesulitan karena banyak pria memakai topi koboi juga di sana. Angela akhirnya menemukan keberadaan aki-aki itu, tapi karena sedang dalam pengaruh bubuk magic, dia jadi gak fokus menembak. Maya berusaha menghentikan Litpin yang maju ke arahnya, hanya saja dia langsung ketakutan melihat Litpin mengeluarkan pistolnya dan... Mereka membawa Litpin naik limosin dan sepertinya mereka adalah rombongan pembeli senjata yang kecewa karena senjatanya belum dikirim juga oleh si Litpin. Paul juga mulai terkena efek bubuk magic. Dia melihat limosin yang dia pantau seolah-olah ada banyak. Lana mengaku pernah diajak Ipan pergi ke sebuah gudang rongsok di kawasan Las Vegas ini. Mungkin tempat itulah yang dituju oleh para penjahat tersebut. Di sebuah gudang, Litpin disekap oleh bos pembeli senjata bernama Mad Dog.
Mad Dog tak segan akan menyiksanya jika Litpin masih tak mau memberitahukan di mana nuklir itu disembunyikan. Sementara itu, tim berhasil menemukan limosin yang mereka cari terparkir di dekat sebuah gudang. Mereka pun turun membawa senjata setelah mendapat kabar dari Maya bahwa orang-orang yang ada di dalam memang memiliki senjata juga. Hey, go. Let's go. Kembali ke dalam, Mad Dog mengancam akan memotong telinga Litpin jika dia masih gak mau memberitahu di mana nuklir itu disimpan, namun baru juga akan memotong. Surveillance mode. Dalam situasi terdesak, Litpin meminta Mad Dog agar melepaskannya, sebab kalau dia tertangkap, maka Mad Dog juga tak akan mendapatkan nuklirnya. Di luar, Lana sempat kaget dengan kedatangan si Tranky yang dia kira orang-orangan sawah. Namun setelah itu, para penjahat itu mengangkut Lana dan Tranky ke sebuah helikopter. Meg tak bisa menyelamatkan mereka. Begitupun dengan Angela, dia gak bisa fokus karena masih dalam pengaruh bubuk magic. Winter pun memanggil Powell, dia ingin Powell membawa mereka mengejar helikopter musuh. Masalahnya, di perjalanan, Powell yang juga masih di bawah pengaruh bubuk magic tak bisa konsentrasi. Dia gak bisa membedakan mana coklat dan mana tai ucing. Bahkan, dia seperti melihat anak alien terus mengganggunya. Akhirnya, dia jadi kacau dan tak bisa mengendalikan helikopternya. It's stabilizer! Oh! Look! They're going down! I don't think I can land it! Oh, yeah! Untungnya, mereka semua selamat, termasuk si Haggerty yang belum bangun juga dari telernya. Winter berusaha menyadarkan Powell, tapi sepertinya dia sudah enjoy parah dan untuk sementara waktu gak bisa diajak kerja. Dengan begitu, Winter akan membiarkan Powell tinggal di sini nemenin bangkai helikopter, sedangkan yang lainnya akan meneruskan misi menyelamatkan Tranky dan juga Lana. Sementara itu, Mad Dog menagih janji Litpin yang akan memberikan nuklir itu jika dia berhasil diselamatkan. Litpin pun menyuruh anak buahnya untuk menurunkan senjata, membiarkan Mad Dog dan anak buahnya masuk ke dalam. Make sure there are no survivors. Balik lagi ke Winter CS, udah mah gak ada sinyal, sekarang mereka kejebak gunung batu yang menghalangi perjalanan. God damn it, Paul. Anyone know how to move a mountain? Sedangkan Powell berlari seedan-edannya karena dia takut anaknya akan digadabah oleh laki-laki yang gak bertanggung jawab, apalagi melihat postingan terakhirnya, anaknya begitu lengket pada kekasih jabrignya. Secara kebetulan, Powell melihat ada beberapa pasang anak muda sedang ngecamp di sana sambil membawa mobil. Beralih ke Lana dan Tranky, mereka dikurung di tempat sauna hingga membuat Lana kepanasan dan berusaha membangunkan si Tranky. Winter memutuskan kalau dia dan Meg akan menaiki gunung ini, sedangkan Angela dan Maya harus memutar mengelilingi gunung batu tersebut sambil membawa Haggerty. Angela sempat protes kenapa mereka harus membawa Haggerty yang jelas-jelas sangat merepotkan. Winter mengingatkan kalau tujuan misi mereka adalah menghentikan nuklir dan Haggerty adalah satu-satunya orang yang bisa melakukannya. Sementara itu, Powell tiba di tempat anaknya melakukan pesta, memakai mobil hasil nyolong dari anak-anak remaja tadi. Dia memang berhasil menemukan si rambut pentin, pacar anaknya, tapi Very painful. You know, like. dia malah ketangkap si Sujang, sopir si Litpin. Angela terus memberi semangat kepada Maya yang udah merasa kecapean. Dia mengingatkan jika mereka berdua terlambat memutar,
maka Meg dan Winter akan punya banyak waktu untuk melakukan ehe-ehe. Alhasil, Maya yang cemburu jadi semangat kembali dan saking semangatnya, Mad Dog akhirnya bisa melihat nuklir itu dari dekat, tapi sayang Litpin tak mau membuka berangkasnya. Beralih ke Paul, dia diinterogasi si Sujang agar mengatakan di mana Litpin berada. Paul mengaku kalau dia tidak kenal dengan nama yang disebutkan tadi karena dia hanyalah rakyat biasa. Sialnya, si rambut pentin malah jujur kalau kedatangan Paul ke tempat ini hanya ingin bertemu anaknya dan dialah pacar anaknya. Dengan begitu, si Sujang jadi tahu kalau di tempat ini ada anak si Paul. Dia pun merampas kunci kamar si Jabrig untuk membawa anaknya. Namun setelah itu, Paul lalu merampas ponsel anak buah si Sujang sebelum melepas ikatan si Jabrig. Di atas tebing, saat Meg mencari jalan untuk turun, Winter malah kepleset hingga mereka berdua jatuh ke bawah. Sialnya lagi, mereka berdua ditodong oleh seorang wanita yang ngaku pemilik tanah di kawasan itu. Dan Meg tiba-tiba jatuh pingsan karena sudah tak kuat menahan rasa sakit. Tak jauh beda dengan Maya, dia juga terperosok ke lubang tambang tua sekitaran sana, di mana di dalamnya terdapat banyak kalajengking. Di sisi lain, anak buah si Mad Dog juga berada tak jauh dari tempat tersebut untuk berpatroli, melaporkan kalau mereka mendengar ada suara kehidupan di sekitar mereka. Nah, karena Litpin tak mau membuka kode berangkasnya, Mad Dog akhirnya memanggil tukang servis panci untuk mengebor berangkas tersebut, kemudian meledakkannya. Di ruang berbeda, Frankie berhasil membius salah satu penjaga, kemudian memukulnya hingga tewas. Sedangkan Angela berusaha mengeluarkan Maya dari lubang yang penuh kalajengking itu. Okay. Belt, and you're gonna walk yourself up the wall. Obviously not, but unless you want to die down there, get moving. And the best fucking hacker in the world. That's what I'm talking about. Fuck yeah. Di sebuah gubuk, Winter menjahit luka si Meg dengan telaten. Rupanya, sebelum terjun ke dunia militer, Winter merupakan seorang paraji atau bidan kampung. Wanita yang menodong tadi mendadak baik setelah Winter memberitahu kalau mereka sedang mencari orang Rusia yang akan menghancurkan kota Las Vegas. Wanita parubaya itu malah mendukung misi mereka dengan memberi mereka senjata-senjata simpanannya. Balik lagi ke si Paul dan si Jabrig, mereka tak menemukan Jen di kamar itu. Artinya, Jen, anak si Paul, sudah dibawa entah kemana oleh si Sujang. Tak berselang lama, ponsel rampasan itu berbunyi. Itu adalah si Sujang yang berniat menelepon anak buahnya. Tak sadar kalau HP-nya sudah berada di tangan Paul. Alhasil, Paul jadi tahu kemana putrinya dibawa. Frankie dan Lana terus berusaha agar mereka bisa keluar dari rumah itu. Mendengar ada suara orang berdebat di ruangan sebelah, Frankie jadi tahu kalau nuklir yang mereka cari ada di rumah ini. Nah, setelah dibekali peralatan perang, Meg dan Winter juga dibekali sepeda agar mereka bisa lebih cepat sampai tujuan. Di tempat berbeda, Paul nekat menyerang si Sujang sendirian. Sialnya, pistol Paul kehabisan peluru. Untungnya ada si rambut pentin datang di saat yang tepat. Ternyata semua kejadian yang dialami Paul tadi hanyalah halusinasinya saja, karena faktanya yang Paul peluk bukanlah anaknya, tapi kaktus. Dia disadarkan oleh Angela dan Maya yang kebetulan melewati jalan tersebut, disusul dengan datangnya Meg dan juga Winter.
Meg juga menemukan sebuah ATV tak jauh dari sana. Mereka pun segera naik untuk menjemput Haggerty serta menyelamatkan Frankie. ATV tersebut ternyata milik para pemuda yang tadi ngecamp. Tanpa sadar, Paul telah membunuh mereka. Litpin bersikeras tak mau memberikan kode sandi berangkas itu hingga Mad Dog terpaksa menghancurkannya pakai granat. Momen itu dimanfaatkan oleh Frankie yang akan mengambil langsung nuklirnya, tapi sialnya Lana malah ketangkap. Nuklir itu akhirnya jatuh ke tangan Mad Dog dengan hitung mundur yang masih berjalan menyisakan 4 jam lagi sebelum meledak. Find out who they're working for. Get ready! We're almost there! Singkat cerita, tim sudah berada di pinggir danau, kira-kira 500 meter dari markas musuh. Angela melihat ada 3 orang pria bersenjata di sana, dan Frankie mungkin ada di dalamnya. Yes. But I'm glad you're coming around. Tim cukup senang melihat Haggerty mengigau, setidaknya sudah menunjukkan bahwa dia masih hidup. Untuk mempersiapkan rencana selanjutnya, tim memutuskan untuk tinggal di sebuah rumah kosong pinggir danau. Running water? Secara kebetulan, di tempat itu ada sebuah komputer, meski udah jadul dan bulukan, Maya tetap dituntut untuk bisa memaksimalkannya. Udah mah bete dapat komputer zaman Majapahit, Maya dibuat cemburu saat Winter mengganti perban di perut si Meg. Winter memberi kabar pada Langdon kalau beberapa jam yang lalu dia sempat mengalami hal buruk, tapi sekarang dia berada 500 meter dari nuklir yang mereka cari. Langdon menawarkan pasukan pembantu kepada Winter, tapi Winter menilai ini belum saatnya, biar dia dan timnya bekerja terlebih dahulu. Good luck, Winters. I'm counting on you. Rencananya, Winter hanya akan mengajak Meg dan Angela, berhubung Paul masih dalam pengaruh narkomar. Hal itu membuat Paul marah-marah. Dia juga ingin membunuh para penjahat itu yang ingin menghancurkan kota Las Vegas, dan itu berarti akan membunuh anaknya juga. Biar lebih tenang, Angela terpaksa memberinya senjata, meskipun di dalamnya tak ada peluru sama sekali. Fucking thing that moves over there. Do your best to shake off these shrooms, copy? Dari data yang diperoleh Maya, Mad Dog adalah pemilik perusahaan militer swasta yang pernah bekerja juga untuk CIA. Pada tahun 2009, dia sempat hilang dari peredaran hingga dinyatakan telah tewas. Sekarang, dia muncul kembali dengan ambisi tinggi, yakni ingin memiliki senjata pemusnah massal. Winter pastinya tidak ingin tahu apa alasan Mad Dog ingin memiliki nuklir itu. Yang jelas mereka harus menangkapnya, kemudian menjinakkan nuklir tersebut. Sedangkan Frankie, dia terus dipaksa untuk memberitahu kenapa teman-temannya bisa mengetahui markas mereka di Las Vegas. Si tampan tentu saja tak mau memberitahunya meskipun diancam dengan pisau muter. Where? Sementara itu, Litpin beserta anak buahnya disekap di lemari pendingin, berpikir bagaimana mereka bisa keluar dari tempat itu. Balik lagi ke tim, mereka kini sudah tiba di kawasan musuh, di mana Meg langsung beraksi tanpa membuang-buang waktu. Angela juga menyabotase kendaraan yang ada di sana, dan berkat informasi dari Paul, dia berhasil menembak 1 orang penjaga. Paul juga memberitahu Winter kalau orang yang menjaga helikopter saat ini sedang sendirian dan lagi buang air kecil. Winter yang tak mau ada keributan, memilih menggunakan BH-nya untuk membungkam penjaga tersebut. Almost got it. There. Fuck yeah, Ava. Mereka pun terus menyabotase kendaraan-kendaraan yang ada di sana agar musuh mereka gak bisa kabur. Melalui alat komunikasi yang terpasang, mereka terus berkomunikasi satu sama lain, termasuk dengan Maya, untuk mencari tahu ruangan mana yang mudah ditembus. Sorry, it's tough to figure out. Awesome. Down that hall should be a solarium on your right with a cute little adjoining sitting room.
won't be long before these assholes. Beralih ke Paul, anak alien itu lagi-lagi mengganggu dirinya. Paul tahu kalau itu hanya halusinasinya saja, dan saat ingin menembak, dia baru tahu kalau senjatanya gak ada pelurunya. Untuk itu dia pun kembali ke markas sementara untuk mengambil amunisi. Mac dan Winter mendengar jeritan Frankie dari ruangan lain, namun Winter akan tetap memprioritaskan nuklirnya. Lalu setelah itu Frankie. Angela terjebak di ruang olahraga. Dua pria masuk ke dalam setelah mendengar ada suara HP. I hope you... Alright, get ready. 1, go! Good job! Reach. Untungnya, Winter keburu datang menyelamatkannya. Paul diam-diam masuk ke markas untuk mengambil amunisi di depan Haggerty yang masih mengigau. All right, you gremlin motherfucker. Mike akhirnya tahu kalau Haggerty berada di lantai atas. Segera naik ke sana. Setelah mengisi senjatanya dengan peluru, Paul langsung mengarahkan bidikannya ke arah musuh, meski bayangan anak alien itu selalu muncul mengganggunya. Suara tembakan itu membuat Mad Dog panik, segera menghubungi pilot dan supirnya, tapi sayang tak ada jawaban dari mereka. Karena dianggap telah berbuat keributan, Maya terpaksa keluar untuk menenangkan Paul yang mulai edan lagi. Kita ke si Frankie, saat terongnya akan disunat, tiba-tiba Mac datang dari atas. I know it's been a long... Di saat yang sama, Maya masih berusaha merukiah Paul agar segera sadar, tapi keributan itu malah tak sengaja merusak komputernya, padahal tim yang ada di dalam membutuhkan panduan darinya. Winter tiba di ruangan utama, tapi di sana sudah tidak ada siapa-siapa. Dan karena komputernya sudah rusak, Maya akhirnya akan membantu tim dengan senjata. Sial bagi Lana, niat ingin kabur, dia malah terpojok masuk ke dalam lemari karena dia hampir saja berpapasan dengan para mafia Amerika itu. Lana sempat mendengar percakapan mereka yang menyebut nama Dallas, yang sudah menunggu mereka di sebuah tempat hiburan bernama Ladies. Salah satu orang Amerika itu langsung mendekati lemari dan... Lana ternyata berhasil membunuh penjahat itu. Maya dan Paul terpaksa menaiki perahu karet sebab mereka harus membawa Haggerty bersama mereka. Setelah sampai, Maya meminta Paul untuk menjaga Haggerty di sini biar dia yang akan masuk ke dalam. Sementara itu, Mad Dog yang sedang menunggu jemputan keburu dihentikan oleh Litpin dengan jumlah pasukan yang lebih banyak. Kali ini, Mad Dog yang memohon agar bisnis mereka tetap lancar, biarkan dia pergi membawa nuklirnya dan dia akan memberikan uang pembeliannya. Mendengar kata uang, anak buah Litpin bernama Pepeng langsung berpindah haluan, balik menodongkan senjatanya pada bosnya sendiri. Situasi itu dimanfaatkan oleh Winter, dia menyuruh mereka agar menyerah sebab dia sudah menaruh banyak sniper di berbagai arah. Tak hanya itu, Winter juga menawarkan sejumlah uang pada Pepeng dan kawan-kawan agar memberikan nuklirnya. Dia berjanji selain uang, dia juga akan memberikan kekebalan hukum bagi mereka. Sejenak kita ke si Paul, saking merindukan putrinya, Paul tanpa sadar melepaskan tali karetnya, sehingga Haggerty yang masih tidur di atasnya melaju entah kemana. Kembali ke adegan menegangkan, situasi pecah saat Litpin memutuskan untuk menembak si Pepeng. Litpin tewas saat dia akan mengambil nuklirnya. Nuklir itu diambil alih oleh si Mad Dog, namun ketika akan kabur, Maya sudah siap dengan senjatanya.
Sialnya tembakannya sama sekali tak ada yang mengarah, alhasil Winter dan yang lainnya sudah panik karena Maya langsung tak sadarkan diri. Maya! That's it all! Di sisi lain, perahu karet yang ditidurin Haggerty nyangkut di sebuah kapal pesiar mini. Dia pun bangun dari tidurnya, lanjut pesta bersama orang lain. Enak banget perannya aki-aki ini ya, cuma pesta sama molor doang anjir. Maya segera dilarikan ke rumah sakit, sedangkan Winter dapat omelan dari Langdon karena selain membahayakan nyawa Maya, dia juga kehilangan Haggerty. Maya yang sedang pusing menyalahkan Meg yang so pahlawan karena mementingkan Tranky hingga mereka harus kehilangan nuklirnya. Jelas dong Meg gak terima, memutuskan keluar dari tim, mengajak Tranky dan Paul untuk membalas dendam kepada Mad Dog. Find Maddox on our own. Let's go. Let's go, trunk. Paul, get in the fucking car. Di perjalanan, Tranky mulai kelaparan, namun Meg gak punya waktu untuk itu setelah dia melihat mobil yang ditumpangi Mad Dog tadi subuh. Sir? What is it? Gotcha, bitch. Mereka memang berhasil menghentikan mobilnya, tapi sayang, mobil itu sudah ditukar di tengah jalan. Dan sekarang, Mad Dog sudah sampai di suatu tempat. Meskipun tanpa anggota pria, Winter dan Angela masih terus berusaha menjalankan misinya. Angela menemukan sebuah alamat tempat hiburan di saku celana anak buah si Mad Dog. Seketika, Lana teringat dengan percakapan para penjahat itu sewaktu dia ngumpet di lemari. Mereka menyebut nama Dallas dan juga tempat hiburan ladies. Dengan begitu, Winter memutuskan untuk pergi ke tempat tersebut. Meg CS tiba di mobil yang dipakai oleh si Mad Dog barusan, tapi Meg harus kecewa karena Mad Dog sudah tidak ada di sana. Lain halnya dengan si tampan, dia sangat senang melihat ada bungkus martabak di dalam mobil. Tapi saat dibuka, sementara itu, Winter, Angela, dan Lana masuk ke klub ladies mencari orang bernama Dallas. Percekcokan terjadi ketika Tranky menyebut Winter lebih paham dengan situasi sekarang daripada Meg. Jelas dong si Meg kesal menyuruh si Tranky agar sarapan dulu biar gak ngaco. Songwriter, philanthropist, and an A-list actress. And now you're quitting. I'm out. To find some fucking food. Because if we're gonna die, I'm not dying. So fucking dramatic. Di pihak lain, Mad Dog mendekati salah seorang fans Elvis. Dia ingin menukar mobil orang itu dengan jam tangan unlimitednya. Haggerty rupanya sedang melakukan kencan dengan pacar barunya di sebuah kedai dan wanita itu mengajak Haggerty pergi sebentar ke toilet untuk mengkonsumsi narkomar. Jadinya dia gagal bertemu dengan teman-teman timnya padahal mereka makan di tempat yang sama. Nah, setelah mencari tahu, 3 wanita ini berhasil menemukan orang bernama Dallas. Winter langsung beraksi berusaha mengambil HP-nya. Dallas, you motherfucker! What the fuck was that? Who the fuck are you? Paul yang kebelet ingin pipis tak bisa masuk sebab di dalam ada Haggerty bersama pacarnya. Haggerty yang setengah sadar menelepon Paul, pamer meskipun udah aki-aki tapi dia masih sanggup 3 ronde. Tak sadar kalau mereka hanya terhalang oleh pintu toilet saja. Paul pun memberitahukan itu pada kedua rekannya, tapi karena menganggap Paul masih teler, mereka pun gak percaya. Apalagi sekarang, mereka fokus pada fans Elvis yang memakai jam tangan unlimited persis dengan jam yang dipakai si Mad Dog. Meg dan Tranky berusaha menginterogasinya, tapi lagi-lagi Paul yang masih edan eling mengacaukan semuanya. Yeah, McKnight. He's fine. Monster! Oh no! Sama halnya dengan Winter, dia juga ketahuan saat akan mengambil HP si Dallas. Orang itu berhasil menjatuhkan Winter kemudian pergi.
Di saat yang sama, Angela malah berseteru dengan dua orang gadis di sana. Jadinya dia tak tahu kalau Winter sedang terancam. Untungnya ada Lana yang segera menyelamatkannya. What are you doing? Pence Elpis itu mengaku tidak kenal dengan orang yang punya jam tangan ini. Hanya saja dia mendengar kalau mereka akan pergi ke tempat pegadaian. Sama halnya dengan Winter, meski sudah merampas HP si Dallas, dia masih tak ngerti dengan kode-kode yang ada di dalam HP tersebut. Karena Maya masih di rumah sakit, dia pun teringat dengan si Ipan, yakin kalau si Ipan pasti ngerti dengan kode-kode yang tertera di HP ini. Kita ke si Mad Dog. Dari sini kita tahu tujuan dia ingin menghancurkan Las Vegas karena kota itu sering dipermasalahkan baik oleh pemerintah maupun kubu oposisi sebagai kota kapitalisme. Cita buruk juga tak bisa dihilangkan dari kota itu. Selain sebagai kota judi, Las Vegas merupakan surga bagi orang-orang yang menyimpang. Untuk itu, Mad Dog akan menghancurkannya, kemudian membangun kembali demi Amerika yang lebih baik. Eventually, this attack on Vegas will accelerate us to civil war. Agar tidak mengacau lagi, Mike terpaksa memborgol Paul di sana dan dia akan melanjutkan pencarian terhadap si Mad Dog. Tapi dasar film, meski berada di tempat yang sama, Haggerty sama sekali tak bisa bertemu dengan rekan-rekannya. Kita ke si Winter, dia sudah sampai di tempat rahasia CIA untuk menanyakan kode yang ada di HP itu pada si Ipan. Lana yakin Winter tak akan berhasil membujuknya karena Lana tahu sifat asli si Ipan yang keras kepala. Dan benar saja, saat Winter mengatakan bahwa nuklirnya sudah dirampok Mad Dog dan Litpin telah tewas, si Ipan sama sekali gak peduli. Toh dia tak akan tewas karena sudah berada di dalam bunker rahasia ini. Tak berapa lama, Lana masuk ke dalam, memarahi si Ipan agar mau bekerja sama dengan Winter. Tak diduga, Ipan akhirnya mau memberitahu kode tulisan itu, yang artinya dia akan menunggu di tempat pegadaian. Oh, and Good luck. Sebelum pergi ke pegadaian, Winter membebaskan Lana terlebih dahulu. Dia menganggap Lana tak ada hubungan lagi dengan kasus ini. Beralih ke Mad Dog, anak buahnya tak bisa menghentikan hitung mundur nuklir itu sebelum dia membuat denotator jarak jauh. Untuk itu, dia membutuhkan sesuatu sebagai pengantar sinyal. Secara kebetulan, Haggerty masuk ke tempat pegadaian itu untuk membeli cincin buat kekasihnya. Tapi anak buah si Mad Dog ini menyuruhnya pergi dengan alasan pegadaiannya sudah tutup dan dia sedang sibuk mencari pengantar sinyal. Sebagai penjinak bom, Haggerty tahu apa yang dibutuhkan orang ini, menunjuk mobil remote yang ada di atasnya, karena itu juga bisa dijadikan pengantar sinyal. Seketika, Mad Dog terdiam, kemudian memberikan cincin itu sebagai hadiahnya. It's on the house. you, my friend. Melalui informasi dari Pence Elpis tadi, Mike dan Tranky akhirnya menemukan mobil yang dipakai oleh Mad Dog. Dan di saat bersamaan, Winter juga menelepon kalau dia akan menuju ke tempat pegadaian berdasarkan informasi dari HP si Dallas. Maxie senyum saja, toh dia selangkah lebih maju dari Winter untuk menangkap si Mad Dog. Mad Dog sendiri dapat kabar dari anak buahnya bahwa mereka sedang terancam. Winter akhirnya tiba di sana, tak menyangka kalau Mac bisa tiba lebih cepat dari dugaannya. Di saat rekan-rekannya sibuk akan menangkap si Mad Dog, aki-aki Nurus Tunjung ini malah asik-asikan nikah dengan pacar barunya. I'm straight, I did. Fine. Yes. Tiba di pegadaian, tim sangat terkejut melihat anak buah si Mad Dog sudah pada tewas. Mad Dog yang masih sekarat memberitahu kalau ini adalah ulah Ipan Koslov.
Melihat nama toko ini adalah Pegadaian Good Luck, Winter teringat dengan ucapan si Ipan waktu itu seolah-olah memberikan kode kepada Lana agar pergi ke pegadaian yang dimaksud. Artinya, orang yang melakukan ini adalah Lana alias Anastasia Koslov, adik si Ipan Koslov. My brother by 9 a.m. or 20 jam yang lalu, Ipan dan anak buahnya sudah membuat bom nuklir tiruan itu untuk para pembeli termasuk Chen dan juga Mad Dog. Lana atau Anastasia sebenarnya tak setuju dengan perbuatan kakaknya itu. Dia takut kakaknya dalam bahaya karena sebagai orang Rusia yang tinggal di Amerika, dialah satu-satunya keluarga di negara ini. Sambil memeluk Lana, Ipan meyakinkan bahwa dia akan baik-baik saja dan berjanji akan membalas dendam orang tua mereka. Sekarang, Lana akan mengerahkan semua anak buahnya untuk membebaskan kakaknya, bahkan dia siap jika harus kehilangan nuklirnya. Di tempat berbeda, tim baru menyadari keanehan-keanehan Lana semalam. Mulai dari ujung-ujung ada di kamar pribadi si Ipan dalam keadaan terikat, mampu membunuh anak buah si Mad Dog, serta mereka yakin Lana lah yang membebaskan Litpin serta anak buahnya dari lemari pendingin raksasa itu. Tapi ya sudahlah, itu sudah terjadi. Yang penting sekarang mereka fokus untuk merebut nuklirnya. Winter menelepon Langdon, memberitahu kalau dia dan timnya akan memulai lagi dari awal, tapi Langdon langsung menjelaskan bahwa tugas Winter mulai detik ini sudah berakhir dan akan diambil alih oleh Ferguson dari FBI. Ini dia orangnya. Mereka sempat sedikit berseteru karena Ferguson menilai tim Winter hanya mengutamakan pesta daripada kerja. Winter tak bisa mengelak, tuduhan itu memang benar adanya. Buktinya, unta yang diajak dugem semalam masih ada di tempat mereka. Winter hanya bisa pasrah memberikan ponsel yang tadi sempat dipakai nelepon dengan Lana. Setelah itu, tim melampiaskan kegagalan mereka dengan cara abok bersama. This one's for Maya. Winter sangat yakin kalau Lana sekarang pasti sedang berusaha untuk membebaskan kakaknya. Prediksi Winter itu memang benar adanya. Sekarang Lana menelepon Ferguson yang dikira adalah Winter. Dia ingin kakaknya dibebaskan dan sebagai gantinya dia akan menyerahkan nuklir dengan sukarela. We'll make the exchange and go our separate ways. Lana kemudian menyuruh anak buahnya untuk segera bergerak. Dia ingin kakaknya selamat tapi dendamnya juga terbalaskan. Ferguson tentu saja tidak bodoh. Dia menganalisis daerah yang akan dijadikan tempat pertemuan. Siapa tahu Lana akan mengkhianatinya. Take your team down there, secure those entry points. Kita ke si Paul yang masih belum bisa melepaskan ikatannya. Anak alien itu kembali muncul, mengaku kalau dia adalah Paul sendiri. Hidup Paul kacau karena dia tak bisa menempatkan sesuatu pada porsinya. Paul selalu tak punya waktu bersama keluarga, berujung dia dibenci anaknya. Sekarang ketika kerja, Paul malah terus kepikiran dengan anaknya hingga teman-temannya meninggalkan Paul seperti ini. Artinya, sekarang Paul harus bisa membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan. Pernyataan anak alien itu menyadarkan Paul hingga dia punya tenaga untuk melepas ikatannya, lalu berterima kasih kepada si anak alien yang sebenarnya merupakan cerminan hatinya sendiri. Melihat mobil polisi sedang nganggur, dia pun kepikiran untuk mencurinya. Sedangkan Mac diam-diam menelepon Langdon memakai HP si Winter, menekannya agar memberi kesempatan kepada Winter untuk menyelesaikan tugasnya. Tapi Langdon mengaku bahwa itu bukan wewenangnya. Dia juga seharusnya tak mempekerjakan Winter karena Winter sedang menjalani masa berkabung. Tak sadar kalau Winter sedari tadi mendengarkan obrolan mereka. Winter akhirnya bercerita, sebelum dia mendapat misi ini, dia sempat bertunangan dengan salah satu prajurit MI6, tapi sayangnya tunangannya itu harus tewas ketika dia bertugas di Inggris. Untuk itu, Winter sengaja gak mengambil cuti, karena dengan bekerja, dia bisa sedikit melupakan kesedihannya. Tak berapa lama Maya muncul di hadapan rekan-rekannya, memberitahu mereka tentang seseorang bernama Rodriguez, orang yang ditemui Litpin di apartemen Pujasera.
Dia adalah antek Rusia yang mengendalikan penerbangan di Las Vegas. Maya punya feeling kalau besok Rodriguez akan menggunakan pesawatnya untuk menjemput Ipan. Winter yakin kalau Ferguson tidak mengetahui hal ini, makanya meskipun tanpa izin dari Langdon, dia nekat akan kembali turun tangan ke dalam masalah ini. Not that far. One of you is gonna need to. I'm never gonna eat again. Di pihak lain, meskipun Lana memiliki banyak senjata canggih, dia menekankan pada anak buahnya agar tak menggunakan senjata, karena itu hanya akan membuat orang mencurigai mereka. Никакого оружия. Руку паш. Bitch thinks she can outsmart us. Singkatnya, Winter dan kawan-kawan tiba di bandara, memberitahu petugas bahwa kapal itu sudah disewa oleh orang Rusia untuk menjemput Ipan di jalan Strip. Makanya gak boleh dibiarkan terbang. Tapi petugas itu gak percaya, ditambah lagi mulut Winter bau tua. Mike mengancam akan menyuruh Tranky untuk menghajar si petugas, tapi si Tranky malah pingsan karena belum makan. Si petugas melapor kepada Ferguson tentang pesawat yang kemungkinan besar telah disewa oleh orang Rusia dan akan mendarat di Strip untuk menjemput si Ipan. Dia terpaksa melakukan itu setelah pistolnya diancam oleh pistol sungguhan. Namun Ferguson tahu kalau itu adalah perbuatan Winter. Makanya dia mengutus 2 orang polisi untuk membuktikannya. Sambil menunggu 2 polisi itu memeriksa pesawat, Mike dan Angela ngomongin Tranky yang sedang pingsan. Menurut mereka, selain tampan, si Tranky ini adalah seorang prajurit sejati yang bertanggung jawab. Mendengar itu, Tranky langsung siluman dari pingsannya dan bersemangat kembali untuk bertugas. 2 polisi itu pun datang, memberitahu kalau semuanya aman, uang yang ada di dalam pesawat itu hanya pengiriman kasino biasa. Dan karena Winter terus ngeyel, Ferguson terpaksa mendatangkan polisi lainnya untuk menangkap Winter beserta timnya agar tidak mengganggu rencana pertukaran si Ipan. What he says. Si Ipan sendiri kini sedang menuju lokasi penukaran, tapi terhalang macet dikarenakan ada si Hegarty yang lagi abok. Di dalam mobil tahanan, Maya sempat berpikir mungkin prediksinya salah mengenai pesawat itu, mana mungkin ada pesawat transit di jalan raya biasa. Jadi besar kemungkinan ada hal lain yang mungkin akan terjadi. Untuk itu, mereka harus segera bertindak sebelum semuanya terlambat. Dari kejauhan, Lana memberitahu Ferguson bahwa orangnya sebentar lagi akan turun mengantarkan nuklirnya. Ferguson langsung menyiapkan robot pendeteksi bom untuk memastikan kalau yang ada di dalam koper itu asli mengandung nuklir. Setelah memastikan keasliannya, Ferguson berkomunikasi dengan anak buahnya yang ada di terowongan, jaga-jaga bila ada orang Rusia yang ingin mengacau. Balik lagi ke Winter CS, Tranky berusaha mendobrak pintu mobil, tapi sayang itu hanya sia-sia saja. Sampai ternyata itu adalah si Paul yang menyelamatkan mereka. Setelah itu mereka pergi ke lokasi penukaran, mengambil senjata yang ada di mobil FBI. Sementara Ferguson sudah siap melakukan pertukaran, tapi dibuat bingung dengan suara pesawat yang terasa dekat. Pesawat itu melemparkan sebuah kotak dilengkapi dengan parasit. Lalu setelah itu, rupanya itu adalah uang sengaja disebar agar terjadi kekacauan. Di saat bersamaan, anak buah Lana langsung beraksi menghajar para FBI yang sedang bertugas. Si Sujang juga ada di sana sambil memperlihatkan detonator. Lana juga turun ke lapangan untuk menjemput kakaknya. Ferguson dijatuhkan dan si Ipan berhasil kabur. Ferguson berusaha mengejar tapi keburu ditembak Lana. Ferguson's down. I repeat,
Meg hampir saja jadi sasaran si Ipan. Beruntung Winter muncul di saat yang tepat. Alhasil, Lana hanya bisa membawa nuklirnya saja tanpa membawa si Ipan. Lana yang sedih karena kehilangan kakaknya menelepon lalu menantang Winter untuk menghentikannya. Dia berjanji akan membunuh Winter bagaimanapun caranya. I'm not looking for a way out. So I'll let you get to it. Kejadian barusan membuat publik akhirnya tahu kalau Las Vegas sedang dihantui bom nuklir. Tapi sisi positifnya, mereka dapat dukungan penuh dari masyarakat, bahkan seorang pemilik kasino rela teknologi CCTV-nya dipakai buat Winter CS bekerja. Tak hanya itu, Langdon kembali meminta Winter agar meneruskan tugasnya meski belum ada izin dari Gedung Putih. Now go get that goddamn nuke. Maya menjadikan wajah Lana sebagai sampel agar seluruh CCTV kota bisa mendeteksi keberadaannya. Paul menawarkan diri seandainya nuklir itu berhasil mereka dapatkan dan Haggerty belum ditemukan, maka dia bersedia membawa nuklir itu ke tempat yang jauh. Semua itu Paul lakukan demi putrinya yang berada di kota ini. Dengan peralatan canggih yang memadai, Maya akhirnya dapat menemukan Lana terdeteksi berada di sebuah hotel bernama Karasak. Tim pun segera pergi ke lokasi mengatur tugas masing-masing. Winter, Meg, dan Tranky masuk ke dalam, tapi masalahnya ada banyak penjaga di sana. Tranky memutuskan akan memancing para penjaga itu biar Winter dan Meg bisa menaiki lift. Sementara itu, melihat helikopter nganggur dan gak dikunci leher, Paul nekat mencuri helikopter milik media demi membantu teman-temannya. Kita ke si Angela, sebagai seorang sniper, tugas dia pastinya mencari posisi yang pas untuk melumpuhkan musuh. Balik ke si Tranky, tahu kalau dirinya sedang diikuti, dia langsung masuk ke suatu ruangan, mengajak para penjahat itu galungan di sana. Nah, karena Lana pernah ikut kerjasama bersama tim selama beberapa jam, Lana jadi tahu cara kerja mereka. Lana sengaja mematikan lift beserta sistem-sistemnya karena dia tahu Maya pasti akan meretasnya. Dia juga menyuruh anak buahnya untuk menyiapkan sniper tandingan sebab dia tahu Angela pasti ada di atap. Tranky seketika bertenaga lagi saat tumpahan coklat menetes ke mulutnya. This needs some hot sauce. Di sisi lain, saat Jen sedang bersama si rambut pentin di sebuah hotel, tiba-tiba ayahnya muncul menggunakan helikopter, meminta maaf kalau selama ini dia selalu meninggalkan Jen demi tugas. Sambil menangis, Jen mengaku ngerti dengan pekerjaan ayahnya, pokoknya dia akan selalu mendukung dan merindukan ayahnya. Beralih ke Angela, dia tiba-tiba diganggu oleh seorang pria mabuk yang nyasar ke atap. Alhasil, sniper musuh jadi mengetahui keberadaannya. Untungnya, orang mabuk itu masih hidup. Angela meminta kerjasamanya jika mereka masih ingin tetap hidup. Angela menyuruh orang mabuk itu untuk melambaikan arlojinya agar sniper musuh mengira itu adalah teropong. Orang itu pun terpaksa melakukannya dan... Sedangkan Winter dan Meg terpaksa memanjat tali setelah sistem liftnya dimatikan. Namun sialnya pergerakan mereka itu diketahui oleh anak buah si Lana. Hey.
Ketegangan terjadi saat penjahat itu berhasil meraih kaki Winter. Untungnya Mike keburu datang meski dia harus jatuh ke bawah. Winter tak punya waktu untuk bersedih, pokoknya dia harus fokus menemukan nuklir itu. Tapi sialnya dia juga malah kena tangkap si Sujang. Sebelum membunuh, Lana terlebih dahulu mengajak Winter untuk minum-minum sebagai tanda bahwa Lana sudah menang. Dalam momen tersebut, Winter masih tetap berusaha membujuk Lana agar menghentikan nuklirnya. Karena menurutnya membunuh jutaan orang lain tak akan membuat Ivan hidup kembali. Tapi Lana tak peduli, toh dia tidak kenal dengan jutaan orang yang akan mati itu. Lagian mereka juga pantas mati setelah setiap hari mereka menikmati kota paling dosa sedunia ini. Winter menjawab kalau negaranya memang tak sempurna, tapi dia dan timnya adalah sebagian orang yang akan terus melindungi negara tak sempurna ini. Bahkan rela mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Kita ke si Meg, meski udah jatuh dari lantai 50, dia masih tetap hidup. Begitupun dengan lawannya. Saat Winter dan Lana masih ngobrol, terdengar suara helikopter mendekat dari luar. Dikira itu adalah heli penjemput Rusia. Ternyata itu adalah heli si Paul. Pergelutan juga terjadi antara Winter dan Lana. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan nuklirnya. Si Sujang ternyata masih memiliki amunisi canggihnya. Dan pastinya itu membahayakan nyawa Paul dan Angela. Coming around. Oh shit! It's a heat seeker! I can't get it! Bye, bitch. Waktu tersisa hanya 25 menit lagi, sedangkan kondisi di atas masih terjadi geger-geden. Winter hampir saja jadi pocong, untungnya seseorang melempar kapak tepat waktu. Dan itu adalah Meg. Tim akhirnya berhasil mendapatkan koper nuklir itu, namun setelah dibuka, koper itu ternyata kosong, sedangkan waktu tersisa hanya 20 menit lagi. Di saat mereka semua kebingungan di mana harus mencari nuklir itu lagi, Winter teringat dengan perkataan si Sujang waktu itu. Maya lalu memeriksa 40 menit sebelum Lana masuk ke Hotel Karasak. Diketahui bahwa Lana pernah melakukan pemesanan mesin slot tepatnya di Hotel Plaza. Mereka pun akhirnya pergi ke tempat yang dimaksud. Masalahnya mesinnya sangat banyak, jadi mereka tak mungkin memeriksa mesin itu satu persatu. Maya sengaja meretas mesin-mesin itu agar semua orang menang. Bila ada mesin yang sudah tidak digunakan, berarti mesin itulah yang berisi nuklirnya. Paul menemukan mesin yang dimaksud. Mike coba membukanya dan nuklir itu memang ada di sana. Sesuai janjinya, Paula yang akan membawa nuklir itu jauh dari keramaian karena dia tak mau nuklir itu akan menewaskan putrinya. Namun baru saja beberapa langkah berjalan, Gangway! ya, itu adalah si Hegarty yang datang sembari menunggangi unta bak Sultan Arab. Tapi seperti biasa, dia tidak bisa bekerja tanpa mendengar lagu kesayangannya. Beruntung dia memiliki istri seorang sinden, dia tahu lagu apa yang disukai suaminya.
Dengan gayanya yang lebay, Haggerty akhirnya bisa menjinakkan nuklir tersebut sampai detik terakhir. Oh my God. Langdon yang mendengar keberhasilan timnya sangat bergembira, dan hari itu juga Amerika mengadakan syukuran pesta 7 hari 7 malam secara gratis. Dan film Obliterated pun selesai. Terima kasih yang udah nonton spoiler film ini sampai tamat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kata-kata yang menyinggung perasaan kalian, karena ini hanya hiburan semata. Saya Andreas Bok pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Premios.